Halo semuanya. Ya, ini pertama kalinya gue bikin review dengan nunjukin muka gue setelah 4 tahunan lebih, kurang lebih. Alasannya sendiri sih gue cuma pengen nyoba-nyoba sih ya. Gue pengen nyoba-nyoba pakai muka kontennya, dan jadi nanti kedepannya gue bakal selang-seling pakai muka, kadang juga ya pakai suara doang. Oke, review kali ini gue mau bahas tentang film Legenda Kelam Malin Kundang. Mana anak zaman dulu itu ya udah tahu pasti dongeng inilah. Ya kalau zaman sekarang sih, anak-anak zaman sekarang mungkin ada yang tahu, tapi kebanyakan kayaknya nggak akan tahu ya. Kalau di versi dongengnya singkatnya ya, Malin Kundang ini jadi batu gara-gara durhaka sama emaknya. Setelah sukses merantau ke kota dan pas pulang kampung, dia malah sombong, nggak ngakuin itu ibunya. Jadi sama ibunya dikutuk jadi batu. Nah, versi Come and See Pictures ini bisa dibilang referensi atau terinspirasi dari Malin Kundang, tapi dibuat jadi lebih modern dan nggak dongeng banget. Contoh, si Alif ini lupa sama ibunya karena kecelakaan, bukan karena dia udah sukses. Tentunya bukan berakhir menjadi batu, tapi bisa dibilang sesuai judulnya ya, ini lebih kelam. Jadi memang versi Come and See Pictures ini dari segi backgroundnya story Alif atau si Malin Kundangnya ya, lebih gelap. Ada beberapa tebakan gue yang benar mengenai background story-nya Alif, tapi juga ada beberapa yang di luar perkiraan gue. Mungkin gue mau ngomongin hal kecil dulu yang gue kurang sukai dari film ini. Soal kecelakaannya nih, yang bikin Alif jadi lupa ingatan dalam beberapa memori. Anehnya, kecelakaan mobil sampai kena kepala ini yang bikin dia jadi lupa ingatan, nggak ada tanda bekas luka yang serius atau yang kelihatan banget. Ya paling nggak pincang lah. Seingat gua di awal film itu nggak ada keterangan sama sekali time skip, berapa bulan atau berapa bulan setelah kecelakaannya ya. Nah, terus soal ending ini juga sebenarnya ya spoiler dikit ya. Jadi Alif ini nantinya juga bakal kena kecelakaan lagi dan bakal kehilangan memorinya lagi. Nah, masalahnya nih, gaya kecelakaannya itu sama-sama kena mobil, kecelakaan mobil, tapi dia bisa selamat 2 kali. Ya buat gua itu agak sulit dicerna ya. Ya ujung-ujungnya kita bakal bilang sih alasannya takdir. Meskipun gue cukup suka sama endingnya, tapi alasan dia kehilangan ingatannya tuh kayak menurut gue kayak hoki banget sih si Alif ini. Nah, untuk hal yang gue suka dari film ini ya pastinya alurnya rapi ya. Potongan puzzle-nya nih yang berantakan pelan-pelan disatuin, meskipun ya clue-clue sepanjang filmnya itu ya lumayan mencolok, jadi gampang ketebak. Tapi ya seenggaknya gak bikin kita ngangong gitu sepanjang film, apalagi pas reveal twistnya. Di sisi lain justru karena clue-nya kelihatan jelas gitu ya, ya jadinya bikin gue banyak bikin skenario di kepala gue, kemungkinan yang terjadi, kemungkinan twistnya nanti. Ya serunya sih di sini, jadi nontonnya itu nonton sambil mikir. Scoringnya buat gue mah ya ini sih udah oke banget. Ada satu adegan si ibunya Alif ini cerita ke anaknya Alif tentang masa lalunya si Alif, dan nada scoringnya itu ngikut jadi cepet juga, makin cepet. Terakhir, karena ini film diedit, ditulis dan diproduseri oleh Bang Joko Anwar, jadi sentuhan khas Bang Joko Anwar tuh tetap masih ada. Apalagi di bagian reveal twistnya pakai gaya perempuan tanah jahanam. Cuman masih better Malin Kundang ya reveal twistnya. Soalnya kalau perempuan tanah jahanam ini dijelasin twistnya kayak terlalu kepanjangan gitu flashbacknya. Sutradara debut Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo ya menurut gue udah bagus banget sih. Gak kerasa banget sebagai sutradara debut. Mungkin dari segi editing ya, gue berasa ada beberapa adegan sedikit jomplang. Meskipun gue tahu ini melanjutkan adegan sebelumnya, tapi buat gue kurang aja enak dilihatnya. Overall sebagai film misteri thriller, Legenda Kelam Malin Kundang layak ditonton bagi kalian sebelum atau sesudah nonton Agak Lain. Ya gue bakal review Agak Lain juga, jadi ditunggu aja. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.